Ya, jadi sesuai pembacaan tadi ya. Jadi ini 5 hari kemudian setelah Paulus dibawa ke Kaisarea ya, kan ceritanya kan udah tahu ya bahwa Paulus itu kan dihasut ya waktu di Yerusalem, sehingga singkat cerita terakhir dia dibawa ke Kaisarea itu sebetulnya karena dia mau dibunuh ya oleh ada 40-an orang itu yang bersumpah dia bersumpah nggak akan makan sebelum membunuh Paulus. Nah, tapi kedengeranlah oleh kemenakannya Paulus, lalu dikasih tahu ke kepala pasukan, akhirnya Paulus dibawa ke Kaisarea. Ya. Nah, setelah 5 hari kemudian datanglah nih Imam Besar Ananias bersama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Jadi mereka lah ya dari orang Yahudi yang hadap wali negeri Felix ya. Jadi ini pejabat ya, semua pejabat agama ya, imam besar, penatua, sama pengacara ya atau pengacara lah gitu. Mau menghadap wali negeri, mau ngapain dia? Mau menyampaikan dakwaan mereka kepada Paulus, sehingga Paulus dipanggil menghadap ya. Nah, kemudian pengacara tersebut Tertulus mulai mendakwa. Apa isi dakwaannya ya? Di sini saya mencatat ada sebelum isi dakwaan itu disampaikan itu ada pembukaannya ya atau prakata dari Felix ya, dari Tertulus ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini kalimat-kalimat Tertulus ini terlalu lebay lah, terlalu menjilat gitu ya, atau terlalu mencari muka ya. Kalau kita lihat. Jadi pertama, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Oleh bijaksanamu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa ada dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Supaya jangan menghabiskan waktumu dan seterusnya, supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Ya, jadi inilah kalimat-kalimat Tertulus ya, yang bersifat menjilat lah ya, artinya mencari muka lah gitu ya kira-kira ya. Padahal dari beberapa tafsir yang saya baca, Felix itu sebetulnya pemimpin yang cukup kejam juga gitu. Nah, lalu apa isi dakwaan ya yang kepada Paulus ya? Nah, Tertulus menyampaikan orang ini adalah penyakit sampar ya. Teman-teman tahu ya bahwa dakwaan ini sungguh kalimat yang begitu kasar ya. Jadi kalau kita lihat penyakit sampar itu adalah sejenis penyakit menular ya. Jadi apapun yang bisa menyebar dengan cepat ya, bisa menjadi epidemi serta mengakibatkan kematian ya. Ya mungkin kalau boleh dibilang COVID ini ya tergolong sampar juga ya kalau yang saya baca ini ya. Karena menular, menyebar cepat, menjadi epidemi, mengakibatkan kematian ya. Jadi memenuhi itu ya persyaratan COVID ya. Tapi bukan berarti yang terkena COVID itu ya orang yang terkutuk ya itu lain lagi itu. Tidak ada kita tidak boleh. Masa kalau begitu nanti banyak kita menghakimi orang ya. Nah, jadi kira-kira itu Paulus dianggap penyakit sampar. Lalu seorang yang menimbulkan kekacauan. Kemudian dianggap tokoh dari sekte orang Nasrani ya. Ya, jadi memang dahulu itu kan Kristen di Yahudi memang belum ada dikenal Kristen gitu. Jadi kalau Yahudi yang menganut orang Nazaret gitu ya, Tuhan Yesus Kristus, itu disebut sekte gitu, sekte Nasrani. Lalu dianggap mencoba melanggar kekudusan Bait Allah. Nah, jadi keempat hal inilah yang dituduhkan kepada Paulus.
dengan dasar itu maka orang-orang Yahudi ini kami menangkap Paulus gitu. Jadi dia menangkap, lalu mau ngapain dia? Mau menghakimi menurut hukum Taurat. Gitu ya. Nah, tetapi karena mereka bilang kepala pasukan Lisias mencegahnya, gitu ya. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau, ya Felix, menghadap wali negeri, gitu ya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu ya dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian, ya nyari kekuatan lah gitu ya. Nah lalu Paulus juga diberikan ya pembelaan ya, diberikan waktu untuk berbicara ya, untuk melakukan pembelaan gitu ya bagi dirinya. Jadi dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Paulus ya gitu, bahwa yang intinya dia mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Ini ditujukan ke Felix. Artinya ya dia juga berharap bahwa Felix itu bisa adil gitu, karena sudah bertahun-tahun lamanya menjadi hakim ya. Dia berharap juga bahwa Felix itu kalau sudah berpengalaman menjadi hakim ya tolonglah kira-kira hakimilah dengan adil gitu ya. Nah, kemudian apa? Dia juga menyampaikan gitu bahwa dengan data ya, kalau Paulus itu dengan data, engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari aku datang ke Yerusalem untuk beribadah gitu. Artinya silahkan dicek gitu kan. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan huru-hara. Ya memang Paulus tidak mengadakan pertengkaran ya. Dia tidak mengadakan huru-hara. Itu karena hasutan saja ya sebelumnya yang menyebabkan huru-hara itu sebetulnya. Tapi dia tidak memulai sama sekali gitu ya. Dan kemudian dia juga mengatakan mereka tidak bisa tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan gitu. Nah, ini pembelaan Paulus ya. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Paulus gitu ya? Dia menyatakan bahwa apa yang dia mau katakan itu bahwa dia adalah dalam melakukan semuanya ini dia di Yerusalem itu dia berbakti kepada Allah nenek moyang kami gitu. Jadi berbakti ya. Kemudian dia mengakui bahwa aku percaya kepada hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Artinya dia menyatakan bahwa ya memang saya percaya kepada firman Tuhan gitu ya. Kemudian apalagi yang dia katakan, saya memang menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan orang mati gitu. Meskipun kaum Saduki tidak percaya itu ya. Nah, oleh karena itu dia mengatakan aku senantiasa berusaha ya. Berusaha ya. Jadi Paulus ini berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, kemudian dia apalagi yang dia sampaikan, bahwa dia membawa pemberian atau mempersembahkan di bait Allah itu gitu ya. Nah, jadi ya memang waktu dia memberikan persembahan itu kan persembahan nazir gitu ya. Dia bersama-sama 4 orang lainnya kalau tidak salah ya di pasal sebelumnya gitu. Nah, tapi memang tidak ada keributan ya saat itu ya. Makanya dia bilang sementara aku melakukan semuanya itu beberapa orang Yahudi dan dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah gitu. Nah, sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan, ya. Tidak ada keributan. Nah, jadi dia mengatakan bahwa kalau semestinya ya merekalah yang harus menghadap Felix gitu, kalau mau mengajukan dakwaan gitu ya, bukan jadinya imam besar gitu ya, lalu tua-tua gitu. Jika mereka, jadi jika si orang Yahudi yang dari Asia itu kalau ada masalah gitu ya silakan mengajukan gitu. Nah, kemudian
konklusinya ya dari Paulus. Jadi sebetulnya kejahatan apa yang mereka dapati gitu. Maksud kejahatan tuh artinya kriminalnya tuh mana gitu kalau dia itu dihadapkan ke mahkamah agama. Karena kan dia memang memberitakan firman Tuhan di luar Yerusalem ya. Dia memang mengatakan bahwa hukum Taurat itu memang tidak menjadi persyaratan lagi untuk keselamatan, tapi dia tidak berarti mau menghapus hukum Musa sebetulnya Paulus, tapi dihasut demikian. Nah, terus dia mengatakan, apakah karena ngomong soal hal kebangkitan orang mati nih, aku dihadapkan kepada kamu ya, kepada Felix maksudnya gitu. Nah, kemudian respons Felix ya, wali negeri yang dikatakan tahu benar-benar akan jalan Tuhan, tahu benar-benar nih maksudnya tahu kondisi perpolitikan di provinsi yang dia kuasai gitu ya. Dia tahu ada Yahudi, ada Yudaisme, ada jalan Tuhan ya. Jalan Tuhan itu sebetulnya yang disebut sekte Nasrani tadi gitu. Nah, dia tahu bahwa ini bukan ancaman kalau buat Felix ya, karena sebetulnya ini nggak ada hubungannya dengan politik atau yang menimbulkan kekuasaan dia itu, atau merongrong kekuasaannya atau merongrong Romawi, itu tidak ada. Sehingga dia menangguhkan perkara ya Paulus ini. Jadi tunggu aja kepala pasukan Lesias datang nanti gitu. Setelah itu baru dia akan mengambil keputusan. Ya memang kita tidak tahu selanjutnya Lesias datang apa tidak ya gitu. Kelanjutannya karena memang kita sampai sini dulu gitu. Lalu dia menyuruh perwira menahan Paulus ya dengan tahanan ringan, artinya sahabat-sahabatnya boleh melayani dia. Nah, kemudian beberapa hari kemudian datang lagi ya Felix wali negeri ini dengan istrinya Drusilla yang memang seorang Yahudi. Dia lalu memanggil Paulus. Lalu ia mendengar ya dari Paulus tentang kepercayaannya kepada Yesus Kristus gitu. Nah, ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang gitu ya, Felix menjadi takut ya dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang ya. Jadi ketakutannya apa ya? Saya tidak tahu, tetapi kemungkinan ketakutannya itu ya karena Paulus itu berbicara tentang iman dan mungkin menyentuh pertobatan atau keberdosaan seseorang itu bisa saja membuat rasa tertuduh gitu ya, sehingga orang menjadi ketakutan dengan penghakiman yang akan datang. Bisa seperti itu. Nah, dia bilang kalau ada kesempatan baik lagi, ia akan menyuruh memanggil Paulus lagi ya. Nah, ternyata memang demikian ya gitu ya. Jadi dia memang sering ternyata memanggil Paulus ya, bercakap-cakap dengan dia ya. Tetapi sebetulnya ada motifnya gitu ya. Dia ingin berharap tuh Paulus memberikan uang gitu ya. Ya rupanya ini ya praktek korup ini ya sudah ada juga ya saat itu gitu ya. Dengan adanya tahanan ini kalau bisa beri uang ya, kalau mau bebas ya nggak ada uang sama sekali ya sulit gitu ya, nggak dibebas-bebaskan juga Paulus ya. Akhirnya sampai Felix diganti oleh Perkius Festus ya. Nah, tapi Perkius Festus sama juga, dia juga membiarkan Paulus di penjara ya. Karena apa? Karena untuk mengambil hati orang Yahudi. Jadi demikianlah ya ulasan pendahuluan dari saya gitu ya. Kemudian selanjutnya saya mempersilahkan teman yang sharing ini Marliana ya, Marli ya. Silahkan. Iya, Pak. Silahkan Marli untuk menyampaikan sharingnya.
Iya, Pak. Ya, saya akan sharing sesuai yang saya pelajari. Yang pertama, saya mau belajar dari yang tertulus. Menurut saya, tertulus itu orang yang pintar. Dilihat dari dia apa menyusut kata-kata yang sedemikian rupa dengan menyanjung si Felix. Di sini saya belajar bahwa di kehidupan nyata kita sehari-hari banyak orang pintar tapi menyalahgunakan kepintarannya, yaitu dengan mencelakakan orang lain. Contohnya kayak orang yang bisa pandai di bidang teknologi, tapi seringkali menyalahgunakan kepintarannya dengan cara misalnya membobol akun orang lain. Itu kan tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pada saat Felix sebagai wali negeri dihadapkan kepadanya Paulus untuk didakwa oleh orang tua-tua itu, imam besar, dan pengacara yang tertulis tadi sebagai pengacara memuji-muji Felix sebagai orang yang baik dan murah hati. Pujian itu bertujuan agar Felix merasa tersanjung dan akhirnya mengambil keputusan yang menguntungkan. Di sini saya belajar di kehidupan kita sehari-hari tidak jarang juga kita melihat orang menyaksikan orang-orang yang berusaha mengambil hati orang lain dengan memuji-muji yang misalnya kata kita mencari muka seperti yang Pak Yudi bilang tadi, mencari muka gitu. Terus yang ketiga saya dapat Paulus kan tadi dituduh berbagai macam segala tuduhan yang nggak benar seperti membuat penyakit sebagai penyebar penyakit sampar yang menimbulkan kekacauan dan juga melanggar kekudusan Bait Allah. Tetapi Paulus bisa membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Di sini saya belajar bahwa ketika kita dijahatin, difitnah, dituduh yang enggak, kita harus berani bersuara. Kita bersuara karena kita benar, bukan karena kita salah. Yang keempat saya belajar adalah Paulus bisa memakai kesempatan dalam keadaan seperti apapun, bahkan dalam keadaan seperti dia saat difitnah dan dipenjara. Dan yang paling saya dapat di sini adalah saat Paulus menjawab tuduhannya mengatakan dia sekte Nasrani. Paulus mengatakan bahwa dia benar mengikut Kristus dan benar dia seorang Nasrani. Tapi yang ditekankan Paulus adalah apa yang salah jika menjadi seorang Nasrani. Nah, dan Paulus juga mengatakan bahwa dia percaya kitab suci dan percaya kitab-kitab para nabi. Secara langsung dia memberitakan firman Tuhan di hadapan Felix dan istrinya. Sebagai orang Kristen juga kita yang mengaku beriman, kita juga harus berani menunjukkan iman kita. Itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena zaman sekarang banyak orang lebih terpengaruh dengan tindakan kita bukan dengan kata-kata saja. Yang kelima, saya melihat bagian Felix, yaitu Felix sebagai hakim tidak membuat keputusan yang benar-benar. Padahal dia sudah tahu bahwa Paulus tidak salah, tapi ia malah berharap dapat bayaran dari Paulus. Di sini saya belajar di banyak pemimpin yang punya wewenang itu melenceng dari tanggung jawab seharusnya, yang sesuai dengan wewenangnya. Jadi pada saat apa yang tugas mereka harus kerjakan tapi tidak sesuai karena banyak mereka yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Terakhir saya mau bagikan adalah untuk renungan kita sendiri gitu, yaitu apa motivasi kita tatkala kita beribadah kepada Tuhan. Ataukah kita seperti Felix, kita mencari kesempatan untuk mengeruk keuntungan dari orang yang kita layani dan mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia dengan tulus. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Marli ya. Ada banyak ya, saya banyak sekali gitu. Ada 6 ya tadi ya. Ada 6, tapi saya mohon maaf aja lupa semua enggak, ada beberapa hal yang enggak ingat ya, tapi beberapa hal saya masih ingat tadi bahwa ada banyak orang pintar gitu tapi menyalahgunakan kepintarannya gitu ya. Lalu tadi kalau kita difitnah ya bersuaralah gitu ya yang benar gitu ya. Ya antara lain
hal-hal itu ya. Terus tadi yang terakhir apa, Marlih, yang terakhir itu menjadi renungan kita, Pak. Nah, apakah kita akan seperti Felix, yaitu pada saat melayani, ya, ya menghakimi ya, menghakimi, udah tahu yang benar gitu, tapi nggak nggak berpihak pada kebenaran ya. Ya. Oke, baik, bagus ya, baik sharing dari Marlih tadi. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, baik yang mau akan menambahkan ataupun yang mau menanggapi dari sharing gitu ya. Saya persilahkan ya, kita diskusi dengan maksud agar diskusi kita ini tajam gitu ya. Tajam tuh dalam arti kata bukan kita jadi debat kusir gitu ya, tapi tajam itu kita menemukan gitu ya, menemukan mutiara dari firman Tuhan ini sebetulnya apa yang bisa sangat dapat kita pahami atau dapat kita mengerti sehingga kita lebih dapat menjalani firman Tuhan ini dengan iman kita pun makin bertumbuh. Saya harapkan demikian. Baik, teman-teman, siapa yang mau menyampaikan, saya persilahkan. Kecuali Pak Netsen nggak boleh. Karena Pak Netsen ada bagiannya. Wah, ini kok sepi nih. Nanti kalau sepi mesti ditunjuk. Masa mesti ditunjuk terus? Ya, bagaimana teman-teman? Belum membaca kali ya? Kalau belum membaca emang susah. Mulai dari bulu mongga, Pak. Wah, kalau bulu mongga kan ini apa sih namanya, expertnya gitu. Saya sebetulnya ingin bulu mongga tuh di bagian-bagian dekat Pak Netsen gitu. Jadi makin ini kalau langsung bulu mongga langsung selesai PA. Pak Robi nih kelihatannya udah buka video nih. Silakan Pak Robi. Ya Pak Robi silakan. Sudah dibuka ininya apa? Udah unmute tuh saya lihat. Tapi suaranya belum kedengeran nih Pak Robi. Nah ini udah nih. Harusnya. Oh nampaknya masih ada masalah teknis nih. Mungkin teman-teman yang lain? Nah, mungkin dari saya kali Pak. Oh iya. Ya, Mima. Kalau saya melihat dari dua pihak ya, dari pihak si pengacara yang mendakwa Paulus dan dari sisi Paulus. Ya, bagaimana mereka masing-masing mau menunjukkan ya tadi Pak Yudi katakan mencari muka, tetapi dari sisi Paulus itu beda ya. Kalau Paulus di ayat yang ke-10 dia juga mengingatkan akan apa status dari si Felix ini, bahwa memang dia menjabat sudah sekian lama, seharusnya dia sudah punya pengalaman di dalam menangani setiap kasus, sehingga diharapkan oleh Paulus dia dapat memutuskan sesuatu dengan penuh bijaksana. Berbeda dengan Tertulus, ya seperti Pak Yudi tadi katakan, dia mengajukan sesuatu dengan ya terlalu lebay gitu ya. Dan Marley juga mengatakan bahwa ya kelihatan banget gitu loh. Tujuan dia memuji-muji Felix bukan untuk mendapatkan, bukan untuk sesuatu keadilan yang dia harapkan, tetapi untuk keuntungan diri sendiri. Sehingga dalam kedua bagian ini ya sekaligus ya menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, kita bisa melihat gitu ya, motif dari orang memberikan sanjungan, pujian kepada kita. Ternyata orang memuji kita itu tidak selamanya itu akan menunjuk kepada sesuatu yang baik, tetapi
dari semuanya itu kita bisa melihat apa di balik motif pujian yang diberikan kepada kita, sehingga itu juga membuat kita mawas diri, ya, terus menerus, supaya kita tidak tidak lupa diri, tidak berbangga diri ketika orang memberikan pujian kepada kita. Kita terlena dengan pujian itu, tetapi mari kita menyeleksi lagi bahwa apa di balik setiap pujian itu, sehingga benar-benar di dalam menyikapi segala sesuatu, ya, dengan pujian yang ada tidak membuat kita justru jatuh ke dalam kesalahan. Sehingga itu yang saya dapat pelajari dari kedua pujian ini yang diberikan baik dari pihak Tertulus maupun pihak Paulus. Kalau saya melihat dari pihak Paulus, itu benar-benar dia mau menyadarkan kepada Felix bahwa ya kamu seharusnya ya mengadililah secara profesional, karena dari segi waktu kamu sudah seharusnya punya pengalaman yang lebih, sehingga lebih bijak di dalam menyikapi, menilai setiap perkara yang ada, sehingga dapat memutuskan sesuatu dengan penuh bijaksana. Ya, itu yang saya dapatkan dalam bagian ini, Pak Yudi. Iya, baik, terima kasih Bu Yemima. Jadi ya saya dari yang disampaikan Bu Yemima ini, ada orang yang mencari keuntungan ya dari memuji-muji. Oleh karena itu kita juga harus ingat diri ya, kalau dipuji orang nih, orang bohongin kita atau apa ya, jangan-jangan kalau dipuji jangan GR dulu lah gitu ya, jangan-jangan dia mau ngapain nih muji-muji kita ya, makanya jangan gila pujian juga kita gitu ya, kira-kira gitu ya. Baik, apakah ada lagi dari teman-teman yang mau menanggapi? Tadi Pak Robi gimana, Pak Robi? Belum ya? Ini coba saya tunjuk nih ya, yang ditutup-tutup nih. Susi, ayo. Susi Nurlela. Belum, Pak, belum. Ini Kak Dina nih, Kak Dina. Ayo Kak Dina. Sama kayak Susi, Pak, saya juga belum. Siapa lagi nih? Esther. Gimana Esther? Gimana jawabmu? Esther lagi ke toilet, Pak. Wah, ada-ada aja ya. Nah itu tadi Citra ya. Ya udah Citra aja, Citra. Ayo, bagaimana? Mungkin yang lain ya, Pak. Oke, ini Marli. Ini Om Yakub ya, Om Yakub. Kak Yakub ya, mungkin. Apakah ada yang ditanggapi Kak Yakub? Belum, Pak, belum. Belum. Christian? Christian udah ini ya, sudah di Jakarta, Karo. Oh, nampaknya belum sambung ya. Saya jadi lama-lama kayak reporter TV nih. Jadi bisa kehabisan kalimat nih kalau semuanya nggak ada yang menanggapi ya. Jadi baik kalau gitu kita ke Bulu Mongga. Ya. Udah deh. Saya sebetulnya nggak mau menambah ya, cuma mau pengadilan ini kan pengadilan ya. Iya. Yang terjadi di kisah 24 ini sering kita lihat di zaman sekarang. Sering kita lihat ya. Si pengacara mendakwa dengan bukti-bukti yang tidak jelas, jadi dakwaannya tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas. Iya. Bahkan salah
dia memfitnah salah seorang saksi, kepala perwira. Sedangkan kepala perwiranya tidak dihadirkan di situ, tidak ada di situ, jadi nggak bisa membela diri. Tapi dia jelek, ya. Itu nggak benar kan? Iya. Pun memutuskan nggak benar. Dia tahu itu nggak, tuduhan itu banyak yang nggak benarnya, karena dia banyak tahu mengenai kebiasaan Yahudi. Istrinya adalah orang Yahudi, Drusilla itu adalah orang Yahudi. Ya. Hakimnya nggak benar, itu kadang-kadang kita lihat juga di zaman sekarang ini, tapi kita nggak bisa bilang apa-apa. Termasuk Paulus di sini nggak bisa bilang. Dia membela diri, tapi tetap putuskan nggak benar. Buat menarik, Felix sebagai hakim, dia tahu Paulus nggak bersalah. Dia nggak berani mengambil keputusan. Nggak tahu sebabnya apa. Karena nggak mau ribut dengan orang Yahudi, mau mengambil hati orang Yahudi, atau mungkin juga ya itu tadi dia tunda-tunda, tunggu Lisias datang deh. Jadi sementara itu ditahan dulu Paulusnya. Pak Paulus ditahan dulu untuk mengambil hati orang Yahudi, tapi di samping itu dia ada maksud lain, menunggu-nunggu dari Paulus ada sogokan, gitu ya. Tapi di samping itu agak aneh dia. Dia sering berkunjung kepada Paulus dan menanyakan mengenai kebenaran, mengenai agama lah yang benar. Dan sepertinya dia tertarik, karena nggak hanya sekali dua kali, tapi sering. Tapi itu pun tidak membuat dia bertobat. Ya. Saya jadi teringat dengan 2 minggu yang lalu, Pak David itu ada bicara mengenai layer proses orang bertobat itu tidak beda. Jadi apakah nanti di kemudian hari Pak Felix ini akan berubah jadi bertobat, atau dia tetap menunda-nunda pertobatannya? Kelihatannya tertarik tapi nggak mau ngikut gitu. Dan ini sering dialami oleh kita juga. Kita mau mendengarkan, kita kagum dengan ajarannya, tapi ntar dulu deh, nggak dulu. Dan juga padahal Yesus di Matius dulu kita pernah baca, mengikut dia harus meninggalkan semua yang ada di belakang. Kalau perlu ada yang mati, keluarga yang mati, biarkan yang mati menggugurkan yang mati. Pokoknya kalau mengikut saya, semua yang ada harus ditinggalkan. Itu yang nggak ada pada Felix ini. Jadi untuk kita sebagai pengikut Kristus, itu yang maulah, jangan seperti Felix yang menunda-nunda. Karena Kristus menginginkan kita langsung mengikuti tanpa berpikir macam-macam. Kalau Felix masih banyak yang dia pikirkan. Kedudukannya, makanya diambil hati orang Yahudi. Uang masih nunggu sogokan. Banyak yang masih dia lebih berat ke duniawi daripada ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Padahal dia sering mendengarkan. Yang kali itu yang bisa saya lihat dari si Felix, Pak Arianto. Ya. Sudah, belum mau nggak? Sudah ya. Ya, terima kasih ya Bu Lumongga. Jadi Bu Lumongga ini menyoroti kepada
Felix ya, pribadi Felix sendiri ya Bu ya. Jadi kalau tadi saya simak gitu, sebetulnya Felix itu tadi dikatakan sebetulnya sudah tahu ya gitu ya tentang perkara ini gitu, karena memang tidak ada bukti ya yang disampaikan di dalam pengadilan itu gitu ya, atau penghakiman itu, dan juga kepala perwira juga tidak ada, tapi kepala perwira itu juga tahu loh bahwa dia waktu membawa Paulus itu kan, kemenakannya Paulus itu kan disuruh Paulus bahwa tolong ceritakan kepada kepala perwira gitu, bahwa dia mau dibunuh gitu kan, Paulus itu mau disergap gitu lah kan, diminta teliti apa namanya, tolong minta diteliti lagi Paulus. Nah tapi mereka bersiasat nih, 40 gerombolan ini mau menghadang Paulus, mau membunuh gitu ya. Jadi apa namanya, memang kalau kita lihat memang lemah sih ya tuduhan-tuduhan ini. Waktu saya membaca ini malah saya jadi seperti mirip dengan Tuhan Yesus gitu ya, walaupun ininya beda gitu ya, tapi mirip gitu tuduhannya, imam besarnya. Cuman waktu itu kan imam besarnya Kayafas gitu ya, beda ininya aja lah, beda modelnya gitu. Tapi kira-kira hasutannya ya begitu, cara-caranya begitu, menghasut rakyat, orang banyak gitu. Nah tapi ya tadi sama Felix mirip si siapa tuh, Pilatus. Iya, cuci tangan juga. Nah dia cuma caranya beda lah, dia tidak memutuskan gitu, menunda-nunda ya. Ya tadi ya banyak ininya ya, banyak kemungkinannya ya, belum mau enggak ya, mungkin ya itulah karena kan dia penguasa ya. Saya juga tidak mengerti apakah dia sebagai pejabat publik itu sudah menikmati kekuasaan, dia hanya perlu uang misalnya untuk membangun kekayaannya, dia sampai udah sering dengan Paulus tidak mau juga mengikuti jalan apa yang jalan kebenaran yang sudah disampaikan Paulus, padahal dia udah ketakutan, berarti kan sebetulnya dia hati nuraninya itu sudah tersentuh kan, kira-kira gitu. Tapi saya rasa sih banyak ya Ulo Mongga yang orang sekarang pun ada yang sudah menyadari itu, tapi oleh karena dihimpit ya ditarik oleh kenikmatan dunia, itu bisa saja tidak melanjutkan lah gitu nurani yang sudah disentuh itu ya. Itu kan kalau kita ingat kan ada juga tuh yang tanah yang Tuhan Yesus pernah menggambarkan 4 macam tanah ya gitu kira-kira. Itu termasuk tanah yang apa sih ya, dihimpit oleh dunia apa kalau nggak salah. Kenikmatan dunia kan ada yang dipatok, patok burung. Nah itu nanti Pak Nelson kali yang masih ingat. Baik, terima kasih Bu Lumongga. Apakah ada lagi dari teman-teman yang mau menyampaikan tanggapannya gitu ya? Kalau saya mungkin mau menanggapi yang Bu Lumongga ya, yang Felix ini ya. Maksudnya ya sehubungan dengan proses orang untuk bisa mengalami suatu perubahan. Tetapi kalau kita melihat dari motivasi dari si Felix ini mau mendengarkan pengajaran Rasul Paulus itu sudah jelas gitu loh. Karena dia mengharapkan, ya di balik itu dia mau mengharapkan bayaran dari Rasul Paulus. Luar biasa ya. Paulus udah nggak punya apa-apa begitu, dia juga masih mau dia peras gitu, dia samakan mungkin dengan yang lain gitu, yang punya masalah. Dan yang berikutnya yang saya lihat dari Paulus, ya memang seorang tokoh yang memang saya percaya kita semua kagumnya. Ya di dalam bagian ini kembali dikatakan, Paulus sendiri mengatakan bahwa dia terus-menerus berusaha untuk menjaga hati nuraninya. Ya, luar biasa di pasal 23 juga dalam pembahasan kita, Paulus juga menyatakan hal yang sama, bahwa dia berusaha untuk menjaga hati nuraninya.
Ya saya pikir ya ini juga ya bagaimana kita sebagai orang yang sudah ditebus Kristus, inilah perjuangan kita. Bagaimana kita terus-menerus menjaga hati nurani kita itu untuk sinkron dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kadangkala pengetahuan kita tidak sinkron dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita tahu kebenaran, tetapi kecenderungan di dalam hati kita justru berbanding terbalik dari apa yang kita tahu. Tapi dalam peristiwa atau dalam pembelaan yang dilakukan oleh Paulus ini kembali, ya saya secara pribadi kembali diingatkan bagaimana kita sebagai orang yang sudah ditebus Kristus sungguh-sungguh terus menjaga hati nurani kita sebagai orang yang sudah ditebus. Ya itu yang saya bisa tambahkan Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu Yemima ya. Jadi ya jangan sampai kita juga sudah tahu kebenaran gitu ya, tapi kita tidak menjalankan kebenaran itu ya, karena hati nurani kita tidak kita jaga lah gitu ya. Baik, apakah ada lagi dari Teni? Bagaimana Teni dan Vera ini? Masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit ya. Oh. Tapi mungkin mau ngomong tuh kayaknya di unmute. Cepat sembuh ya Teni. Karo bagaimana Karo? Nggak ada Pak. Tadi, maaf Pak tadi nggak jawab. Tadi saya ada tukang paket datang. Iya nggak apa-apa. Ini siapa lagi? Natalia? Tidak, Pak. Tidak. Yes. Berarti yang hari ini cuman saya, Bu Yemima, Bu Lumongga, sama Marli. Cuma berlima sama Pak Netson. Oke, yang penting harus pancing dengan pertanyaan kali. Iya, mungkin bisa berinteraksi gitu ya. Bisa berinteraksi teman-teman. Saya juga tidak menyiapkan pertanyaan soalnya ya. Nanti jadi jadi ujian lagi. Atau nanti besok-besok, wah ngeri lah kalau PA ditanya. Bahaya. Baik, ini kalau Pak Heri kemana ya Pak Heri? Tumben nggak muncul. Nanti pengumuman bagaimana nih? Yemima, Pak Heri nggak ada. Mudah-mudahan acara mereka udah selesai, Pak. Oh, ada acara ya? Lagi persiapan untuk itu ibadah minggu, Pak. Oke. Baik, kalau Kelly, gimana Kelly? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ke Bapak narasumber. Baik, kalau gitu ini bisa menjadi PA yang ini nih yang agak singkat ya. Udah jam 8 ya. Saya tuh mestinya sampai jam berapa ya? Mestinya saya sampai bisa punya waktu 25 menit lagi ya untuk diskusi. Oke, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa gitu ya. Yang penting kita semua menyimak kisah Paulus ini, dan saya harap juga mungkin ya barangkali Pak Netson juga perlu istirahat ya gitu ya. Jadi supaya nggak apa-apa lebih cepat asal kita bisa memahami semuanya ya dalam PA kita ini, dan kita harapkan di PA-PA selanjutnya teman-teman bisa membaca dulu gitu supaya bisa menanggapi mungkin gitu. Saya persilahkan kepada Pak Netson untuk memaparkan dan sekaligus juga closing ya statement dari narasumber sebagai narasumber. Silakan Pak Netson. Baik.
Terima kasih Pak Yudi, Bapak Ibu semua ya. Terima kasih untuk kesempatan kita boleh berdiskusi pada malam hari ini. Walaupun ada banyak hal yang sebetulnya yang kita bisa perhatikan dari pasal yang ke-24 dari kitab Kisah Para Rasul ini. Memang menarik bahwa di pasal 23 kita sudah memperhatikan bagaimana Paulus ya dibawa dari Yerusalem. Ada slide sudah itu belum ya? Sudah muncul belum ya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, ya. Nah, tadi seperti apa yang tadi Pak Yudi sudah sampaikan ya tentang bagaimana perkara Paulus dibawa di hadapan Felix, seorang wali negeri di Kaisaria. Ya, tentu saja ini menjadi sesuatu yang luar biasa dari perjalanan pengalaman Paulus sebagai seorang tahanan, sebagai seorang penjara yang dipenjara oleh karena memberitakan Injil Kristus. Ya. Jadi sangat jelas sekali bagaimana Injil penulis Lukas ini, Lukas sebagai penulis kisah para rasul memberikan satu gambaran yang sangat jelas, sistematis dari waktu ke waktu perjalanan Paulus begitu detailnya. Sehingga dengan mudah kita membaca secara redaksinya ya tidak terlalu sulit untuk memahami bagian ini sebetulnya. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi bahwa memang bagaimana tuduhan daripada para lawan Paulus terhadap Rasul Paulus. Ada pendahuluan di sana tentunya. Tapi menarik adalah yang bisa kita perhatikan dalam bagian ini sebetulnya kalau kita perhatikan ada imam besar di sana ya. Ini luar biasa gitu. Imam besar Ananias yang mestinya dia sebagai seorang imam besar yang harusnya bukan menjadi seorang pengikut daripada Tertulus gitu, tapi justru dia membawa dirinya sebagai seorang atau menurunkan harkat diri sebagai seorang imam besar gitu ya, menurunkan derajatnya gitu. Hanya karena apa? Hanya karena demi ya menghakimi Paulus. Tugas imam besar kalau kita perhatikan bahwa tugasnya sangat berat, sangat fokus, sangat penting di bait Allah, di bait suci di Yerusalem. Tetapi hanya karena ingin mengadili Paulus, maka dia rela meninggalkan tugasnya, rela meninggalkan bait Allah, dan bahkan bukan hanya meninggalkan bait Allah, tetapi juga rela menjadikan dirinya sebagai seorang yang betul-betul turun harkat, turun martabatnya. Ini hanya karena ambisi daripada imam-imam besar, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi dan Saduki yang betul-betul tidak menyukai Paulus. Ya, lalu seperti yang sudah dikirimkan surat oleh Lisias kepada Felix waktu membawa Paulus, maka disertakan surat bahwa tuduhan-tuduhan orang Yahudi terhadap Paulus itu sebetulnya sudah ada di dalam surat yang dikirimkan waktu mereka membawa Paulus ke Kaisaria. Tentu saja Felix sebagai seorang pengacara yang sudah senior, ya punya pengalaman dan banyak makan asam garam, punya pengalaman yang luar biasa dalam mengadili setiap perkara, walaupun memang Felix ini juga bukan orang yang baik-baik, tentu dia seorang yang kejam, seorang yang bengis, ya, sehingga nanti kematian Felix pun menjadi sangat tragis. Kematiannya adalah kematian membunuh diri. Ketika pergantiannya dari Felix ke Festus, maka Felix dipanggil ke Roma untuk menghadap Kaisar di Roma, ya, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia lakukan dengan kekejamannya oleh Kaisar, yang kemudian di bawah kekuasaan Kaisar Nero pada waktu itu. Tetapi oleh karena kemudian satu pembelaan dari saudaranya bernama Falas, maka Felix terselamatkan dari kematian hukuman itu, namun pada akhirnya memang dia mati bunuh diri. Salah satu penulis komentar yang mengatakan demikian. Nah, menarik bahwa Tertulus sebagai seorang pengacara, tentu saja dia bukan seorang yang bodoh, tadi sudah disinggung Mali, dia orang yang pintar. Sehingga boleh dijadikan atau diangkat oleh imam-imam besar, ditunjuk mereka untuk menjadi seorang pengacara bagi seorang penuntut, seorang
pendakwa begitu bagi seorang untuk perkara Paulus ini. Ya, orang-orang yang terpilih, dia seorang Yahudi, seorang Romawi dari nama Romawi. Tapi ada kemungkinan bahwa dia adalah seorang yang sudah menganut agama Yahudi. Namun sebagai seorang pengacara yang fasih, yang juga punya pengalaman dan memang di bidangnya sebagai seorang bidang hukum pengadilan, maka ya ada kelemahan-kelemahan juga yang dia miliki seperti tadi yang sudah disinggung oleh Bu Lomoga juga ya. Nah, beberapa pemimpin agama Yahudi datang ke Kaisaria, perkataan yang manis dari Tertulus. Yang manis bukan dalam pengertian bahwa dia betul-betul ingin melihat satu yang murni dari Festus, bukan dari Felix, bukan ingin mendapatkan sesuatu yang boleh dikatakan ya memang untuk apa? Untuk menjebak boleh, tapi juga untuk menyanjung supaya Felix berpihak kepada mereka, supaya Felix memuluskan tuntutan mereka. Sehingga ya tadi dikatakan bahwa ya hati-hati dengan pujian. Tidak semua pujian itu adalah pujian yang baik, tapi juga ada pujian yang dibalik satu pujian itu ada motivasi yang terselubung. Ada motivasi yang sebetulnya ingin mendapatkan satu keuntungan dari satu pujian itu. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak boleh memberikan satu pujian. Tergantung motivasi kita apa. Kalau memang orang baik adanya, tentu baik. Seperti Paulus memberikan satu pujian, satu kehormatan juga bagi Felix. Tetapi tidak dalam konteks bahwa wah Paulus menjilat. Tidak dalam konteks itu. Nah, tentu saja Felix sangat suka dengan kata-kata manis, dengan kata-kata pujian, dengan kata-kata sanjungan. Siapa yang tidak suka yang namanya manusia, apalagi seorang pemimpin, ya seorang gubernur lalu mendapatkan satu sanjungan, mendapatkan satu pujian, tentu ini menjadi satu yang boleh katakan mengangkat hati seorang Felix. Ya, dia mengambil hati Felix. Nah, Felix sangat senang dengan kata-kata yang disampaikan oleh Tertulus, gitu ya. Tapi menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Felix oleh Tertulus kepada Felix ya tadi tentang penyakit sampar gitu ya. Kalau bicara tentang penyakit sampar kan tentu kita bicara dengan mudah gitu, wabah, ya, gangguan, pembuat kekacauan atau yang disebut dengan troublemaker. Ya, maka Paulus disebut oleh si penuduh ini oleh Tertulus sebagai seorang pembuat problem, pembuat masalah, pembuat keonaran, pembuat keributan, ya wabah, sampar mewabah, bukan hanya dari satu tempat, tapi ke tempat-tempat yang lain, yang namanya wabah, yang namanya sampar, gitu ya, bukan hanya sebatas pada seseorang, tetapi juga kepada orang-orang lain, gitu. Itu yang ditakuti, yang digentarkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki terhadap Paulus ini. Nah, sehingga apa? Bicara tentang sampar, bicara tentang tuduhan, ya. Maka mereka menganggap bahwa ya Paulus ini yang menyebabkan huru-hara, pembuat huru-hara, ya. Orang-orang yang selalu membuat kekacauan di mana-mana. Ya, di mana Paulus ada bagi mereka, di situ ada kekacauan, di mana Paulus ada, di situ ada keributan. Itu menurut mereka, itu menurut keterangan dari si Tertulus ini, pendakwa ini, ya. Sehingga ya oleh orang-orang yang membenci Paulus dan tentu saja membenci ajaran Paulus. Ya, mereka tidak menyukai Paulus sekaligus juga tidak menyukai ajaran Paulus. Ya, ini dua hal yang sangat penting juga bahwa mereka mendakwa Paulus karena memang mereka menganggap bahwa Paulus sudah mengkhianat agama Yahudi tentunya, tapi juga sekaligus juga tidak menyukai pengajaran yang disampaikan oleh Paulus tentang Kristus. Ya, sehingga di dalam pasal yang ke-23 salah satu yang membuat mereka ribut waktu mereka sedang mengadili Paulus adalah ketika Paulus bicara, aku orang yang menantikan, mengharapkan kebangkitan orang mati sama seperti yang kalian harapkan juga, menunjuk kepada orang Farisi tentunya. Sehingga orang-orang Saduki menjadi ribut dengan orang-orang Farisi dalam pasal yang ke-23 kita membaca di sana. Ya. Nah, tapi juga ada tuduhan lain, tokoh atau sekte Nasrani. Ini tokoh yang dituduhkan oleh Paulus, oleh Tertulus kepada Paulus. Nah, ini tokoh Nasrani, tokoh sekte ini kan kenapa mereka tidak menyebut sebagai seorang Kristen? Ini tokoh Kristen gitu ya, tokoh Kristen. Jadi tokoh Kristen karena memang mereka menghindari
Kristus, Kristen itu kan sebutan dari Kristus, pengikut Kristus kecil. Tetapi ketika menggunakan sekte, ini lebih kepada satu konotasi yang sangat negatif, penghinaan, ya, pelecehan, ya, sangat-sangat negatif ya, konotasinya. Sekte dari Nasrani ini, tadi sudah disinggung ya, sangat hina orang Nazaret gitu ya. Orang-orang yang kampung Nazaret, daerah Nazaret adalah orang-orang yang terhina, orang yang tidak terpandang. Ini penyesat, dianggap sekte juga dianggap sebagai satu penyesat dalam konteks agama, dalam konteks religius gitu ya. Ada satu sekte lagi. Nah, ini bicara tentang bagian ini. Sehingga inilah tuduhan mereka, bukan hanya itu ya, melanggar kekudusan bait Allah. Kekudusan bait Allah yang mana yang dilanggar oleh Paulus juga mereka tidak memberikan satu penjelasan. Kekudusan yang seperti apa yang dilanggar oleh Paulus? Mestinya mereka memberikan satu penjelasan yang lengkap. Kalau ada pelanggaran kekudusan bait Allah, kekudusan yang seperti apa yang dilanggar oleh Paulus? Apakah Paulus kemudian melakukan pembunuhan di bait Allah? Apakah Paulus kemudian waktu ke bait Allah ya lalu melakukan aniaya di sana misalnya? Pelanggaran seperti apa? Kalau bicara pelanggaran tentang kekudusan bait Allah, justru datangnya bukan dari Paulus. Justru datangnya dari imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamuk. Bait Allah sebagai tempat untuk ya melakukan kejahatan. Dan itu sangat tegas dikecam oleh Yesus. Tetapi di dalam bagian ini mereka justru memberikan satu tuduhan kepada Paulus adalah bagaimana Paulus sebagai seorang pelanggar kekudusan bait Allah. Ya, kalau udah membawa bait Allah, maka bagian ini bukan saja menyakiti hati orang Yahudi yang ada di Yerusalem, tapi juga menyakiti hati orang Yahudi yang di berbagai tempat. Karena bait Allah adalah simbol, ya, salah satu pilar keberimanan orang Yahudi, Yudaisme adalah salah satunya adalah bait Allah. Ya, apalagi kemudian dengan hasutan orang-orang Yahudi yang dari Asia, gitu ya, bukan dari yang ada di Yerusalem, tapi yang dari Asia. Oleh sebab itu, strategi-strategi yang dimainkan oleh para pemusuh Paulus ini, sebetulnya tadi sudah disinggung, sama dengan strategi yang mereka lakukan waktu mereka menganiaya atau membawa Yesus ke pengadilan, sama dengan apa yang Paulus pernah lakukan terhadap Stefanus sebelum dia bertobat, sebelum Paulus bertobat gitu ya, sama kasusnya selalu dikaitkan dengan bait Allah, dikaitkan dengan keagamaan. Ya, adanya keterangan yang dimanipulasi oleh Tertulius tadi ya. Tidak, kalau kita membaca ayat 6 sampai 8, maka di situ kemudian bandingkan dengan pasal yang ke-23, maka si kepala pasukan membawa Paulus ke Kaisaria menghindari satu pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Paulus. Karena bagaimanapun, kepala pasukan bertanggung jawab atas keselamatan Paulus sebagai seorang warga negara Rom. Ya, sebagai seorang warga negara Rom. Sehingga waktu dikatakan di dalam pasal 23 itu sudah bahas, ketika Paulus mengatakan, saya orang Rom. Saya punya warga negara Rom. Sehingga mereka membebaskan Paulus. Tapi juga, hal yang sangat menarik adalah para saksi membenarkan tuduhan dari Tertulius. Para saksi membenarkan tuduhan dari Tertulius. Namun kalau kita memperhatikan ada kejanggalan lain yang tadi dibacakan bahwa seharusnya mereka yang memperkarakan Paulus, mereka yang menangkap Pauluslah yang harusnya datang menghadap si Felix. Ya, kenapa? Karena mereka lah saksinya, sehingga tidak heran kalau keterangan yang diberikan oleh Tertulius ini adalah keterangan yang tidak valid, keterangan yang memang tidak lengkap. Kenapa? Karena memang si Tertulius bukan seorang saksi. Ini sebetulnya dalam konteks pengadilan adalah menyalahi misalnya. Menyalahi dalam pengertian bahwa seorang dijadikan sebagai seorang saksi, sebagai seorang penuntut misalnya. Harusnya tahu misalnya, oh iya, ini perkaranya seperti apa. Perkaranya di mana. Kapan. Ya, ini yang tidak disampaikan oleh Tertulius. Sehingga
Paulus juga nanti dalam pembelaannya luar biasa gitu ya. Pembelaan Paulus yang disampaikan ya diberi kesempatan juga Paulus untuk membela diri. Bagus. Memang dalam konteks ini kita melihat bagaimana seorang Felix yang profesional juga dalam menjalankan tugas, sekalipun ada ketidaksempurnaan, ada iming atau ada sesuatu yang diharapkan di balik apa yang akan dia lakukan nanti ya. Tetapi dia memberikan kesempatan kepada Paulus untuk membela diri. Felix di dalam hal ini tidak hanya mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Tertullus. Jadi Felix tidak ingin mendengarkan dari sebelah pihak saja, tidak. Jadi walaupun dia tahu perkara Paulus melalui surat yang dikirimkan oleh Lysias di dalam pasal 23 waktu pengiriman Paulus, dia sudah membaca itu, tetapi juga waktu mendengarkan kesaksian, mendengarkan tuduhan dari Tertullusan orang-orang pemimpin agama Yahudi, tapi dia juga tidak ingin begitu cepat mengambil satu kesimpulan tanpa mendengarkan dari pihak Paulus sendiri. Sehingga dia memberikan kesempatan kepada Paulus untuk berbicara, untuk menyampaikan pembelaannya. Di sini kita juga belajar gitu ya, bahwa ya sekarang kalau kita menilai satu masalah, kita nggak bisa mengambil satu kesimpulan dari sebelah pihak, lalu membenarkan satu perkara yang kita dapat dari sebelah pihak. Maka mesti harus ada dua gitu, yang bermasalah harus sama-sama kita dengar pendapat mereka seperti apa. Di sini sebetulnya Felix juga mengajar untuk kita hal-hal ya. Ingin mendengarkan keterangan dari Paulus, tapi juga tidak terpengaruh dengan dakwaan Tertullus. Ya, 23 sampai pasal 35 sudah ada surat keterangan. Tetapi perlu ada keterangan dua pihak supaya tidak salah dalam memutuskan satu perkara. Ini saya melihat bagian ini yang disampaikan oleh Felix gitu ya. Dia juga tidak ingin salah dalam mengambil satu keputusan menjatuhkan hukuman pada Paulus. Ya, sekalipun dia ingin mendapatkan hati dari orang-orang Yahudi, sekalipun dia sudah mendapatkan satu pujian, mendapatkan satu sanjungan yang manis, tetapi dia juga tidak ingin begitu cepat mengambil satu putusan. Supaya apa? Tidak salah dalam memutuskan, menjatuhkan. Dia juga mengurangi risiko. Apalagi ketika dia tahu bahwa Paulus sebagai seorang warga negara Rom. Nah, sehingga barangkali ini yang membuat Felix bahwa dia mengulur-ngulur peristiwa ini sampai pada nanti pergantiannya dengan si Festus. Ya. Saya menarik bahwa di dalam pembelaannya apa yang disampaikan oleh Paulus. Aku berkata bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Felix sudah bertahun-tahun menjadi hakim atas bangsa ini, atas orang Yahudi di Kaisaria, karena memang secara politik mereka dalam kekuasaan orang Romawi begitu ya, sehingga kepemerintahan, pengadilan semua di bawah kekuasaan Romawi. Karena itu tanpa ragu aku membela perkaraku di hadapan. Dengan kata lain bahwa ya Paulus pun masih mempercayakan perkaranya kepada Felix, sekalipun barangkali tipis kemungkinan untuk Felix membebaskan Paulus. Menarik dalam bagian ini bahwa perkara Paulus sekalipun sudah tidak didapatkan masalah, tidak didapatkan kejahatan, namun tetap tidak mendapatkan satu keadilan secara manusia. Sebetulnya disinilah kita melihat bagaimana ketika pengadilan atau ketika tuntutan, ketika kita sebagai orang percaya membawa perkara kita kepada satu pengadilan dunia, ya. Dan di sini kita tidak mendapatkan satu pengadilan, maka dunia lupa bahwa ada pengadilan yang lebih tinggi lagi yang akan mengadili mereka. Ya, ini yang harus kita sadar, yang harus kita renungkan juga bahwa di atas pengadilan dunia ada pengadilan yang kekal, ada pengadilan yang benar. Ya, sehingga di dalam bagian inilah kalau kita misalnya, udah kita benar kok, kita memperjuangkan hak kita memperjuangkan kebenaran kita memperjuangkan bagaimana kita harus menjadi orang yang benar dan mendapatkan satu pengadilan, satu keadilan. Tapi ketika kita tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, maka kita jangan berkecil hati. Di dalam bagian ini sebetulnya Paulus juga, sekalipun
Ya, sebagai orang percaya, sebagai seorang yang betul-betul dipakai Tuhan memberitakan Injil, dan tidak ada kedapatan kesalahan yang membuat dia harus dihukum, namun tetap dia harus menjalani hukuman. Ya, apa yang dia harapkan? Sebetulnya ada pengadilan Tuhan yang dia yakini. Ya, oleh sebab itu ketika bicara tentang isi pembelaan Paulus adalah dia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Ya, datang ke Yerusalem untuk beribadah. Ya, datang beribadah saja. Ya, bukan datang main-main, bukan datang sedang berbelanja, bukan datang sedang shopping dan sebagainya, bukan datang sedang rekreasi, tidak. Tapi datang sedang beribadah. Ya, bukan karena itu bagaimana mungkin dia disebut sebagai seorang yang melanggar satu kekudusan Allah. Dia datang ke bait Allah, datang ke Yerusalem, justru memenuhi pertama secara ritual, memenuhi tuntutan ritual sekaligus juga ya tuntutan bukan hanya ritual tapi juga tuntutan spiritual, sehingga di dalam pasal 23 bagaimana dia mentahirkan diri ya dengan beberapa orang. Oleh sebab itu ketika datang beribadah, maka harusnya mungkin kita akan berkata kepada Tuhan, saya datang ibadah, Pak Tuhan gak bela saya gitu. Saya sudah datang ibadah, datang menyembah, datang dengan hati nurani yang tulus, dengan hati nurani yang murni, tapi kok begini? Nah, ini juga artinya bahwa ketika kita hidup dekat dengan Tuhan dan bahkan tulus, murni hati kita beribadah kepada Tuhan, bukan berarti kemudian hidup kita tanpa pergumulan di sana. Ya. Kemudian dikatakan tidak pernah bertengkar, kok ini pembelaan Paulus. Saya tidak pernah bertengkar, saya tidak pernah membuat keributan, saya tidak pernah membuat huru hara, bahkan dengan siapapun dan dimanapun. Kalaupun ada huru hara yang terjadi, itu bukan karena Paulus, bukan dibuat oleh Paulus gitu, tetapi oleh orang-orang yang merasa ya hidup mereka terancam baik secara finansial, secara usaha, secara bisnis gitu ya. Kalau kita memperhatikan di Efesus, ya kita sudah bahas, atau di Kaisaria dan bahkan di Filipi juga. Ya. Tuduhan tertulus tidak dapat dibuktikan. Jadi tertulus sendiri tidak bisa membuktikan tuduhannya ya. Tertulus sendiri tidak bisa membuktikan tuduhan mereka, sehingga Paulus katakan, ya mana tuduhan mereka? Mereka sendiri tidak bisa membuktikan gitu ya. Tidak bisa. Sebab itu ini hal yang sangat menarik. Kemudian Paulus katakan, sekalipun aku dianggap sebagai seorang yang hina dari sekte Nasrani, bahkan tokoh pemimpin, Paulus katakan, aku tidak malu. Aku tidak malu. Ini menjadi satu, aku tidak malu menjadi seorang Nasrani, sekte Nasrani gitu ya. Tidak malu gitu. Sekalipun harus dihina, dicaci, dimaki, dan tidak malu ini pun dia kumandangkan bukan saja di dalam surat tulisan Lukas ini, tetapi juga kalau kita membaca dalam surat Filipi sama surat 2 Timotius juga, ini menjadi satu peringatan Paulus. Jangan malu karena aku sebagai seorang tahanan gitu ya. Jangan malu karena aku sebagai seorang penjara karena Injil. Ya, karena Injil Kristus. Jadi ini himbauan bahwa aku sendiri tidak malu. Aku berbakti kepada Allah. Aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Aku berbakti bukan saja berbakti kepada Allah, tapi juga aku percaya semua tulisan dalam hukum Taurat. Maka bagaimana mungkin mereka bisa menganggap aku sebagai seorang yang melanggar kekudusan bait Allah? Gitu ya. Bagaimana mungkin? Surat Musa, Taurat, aku percaya, aku pegang, aku hidup, aku yakini. Gitu. Bahkan Paulus juga tulisan para nabi juga kok. Gitu ya. Dia sebagai seorang ahli Taurat, seorang scholar yang luar biasa itu ya. Tapi luar biasa apa yang Paulus sampaikan. Tulisan para nabi, ya Taurat, ini pondasi atau pilar yang kuat, pilar yang penting dalam kehidupan keberagaman orang-orang Yahudi, Yudaisme. Gitu ya. Jadi percaya kepada Allah, kemudian hukum Taurat, hukum Musa, kemudian kitab para nabi. Maka dengan demikian sebetulnya Paulus ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang menuduh dia itulah yang sebetulnya sedang dalam kesalahan. Sehingga lalu dikatakan bukan hanya itu, tapi juga dalam bagian ini sekaligus Paulus menyampaikan
ya inti daripada pemberitaan Injilnya juga ya. Selalu ada sisipan inti dari pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Dalam bagian ini apa inti Injilnya? Percaya kepada kebangkitan orang mati. Ya, percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada kebangkitan orang mati, percaya kepada kitab suci gitu ya. Sekaligus juga percaya kepada kebangkitan orang mati. Oleh sebab itu kemudian hal yang perlu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah bagaimana di sini Paulus kembali mengumandangkan hidup dengan hati nurani yang murni. Selalu berusaha hidup dengan hati nurani yang murni. Bukan saja di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Nah, ini penting dalam pengertian bahwa banyak orang barangkali walaupun bukan banyak, mungkin ada orang Kristen, ya. Orang-orang Kristen yang hidup dalam hati nurani, kelihatannya tulus, kelihatannya murni di hadapan manusia. Tapi apa iya di hadapan Allah? Gitu. Ini satu perenungan yang sangat dalam loh. Karena kita pikir bahwa orang itu sangat religius itu. Orang itu sangat rohani sekali, orang itu sangat baik gitu. Orang itu hidupnya murni loh di hadapan manusia gitu. Baik sekali. Gitu. Tapi apa iya di hadapan Allah? Ya, kalaupun kita bisa berkamuflase di hadapan manusia, menjadi seperti seekor bunglon yang ya bisa menempatkan diri menjadi orang yang baik, kayak murni, kayak tulus di hadapan manusia. Tapi apa iya di hadapan Allah? Tapi Paulus berani katakan, aku di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena di hadapan manusia, dia mungkin bisa bersembunyi, kita mungkin bisa bersembunyi. Tapi di hadapan Allah, siapa yang bisa menyembunyikan diri? Allah sebagai seorang hakim yang adil, hakim yang murni, ya, melihat bagaimana hati kita, hati nurani yang murni. Itu panggilan hidup kita, itu yang harus kita jalani juga. Artinya bahwa ya, dengan demikian maka dia Paulus ya bukan seorang yang hipokrit, bukan seorang yang munafik seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat lainnya ya. Bukan seperti itu, tapi dia jujur, artinya tulus adanya, murni adanya. Sehingga tidak ada kompromi gitu dengan yang namanya kesalahan ya salah, kebenaran benar. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ini betul-betul panggilan hidup manusia yang benar di hadapan Tuhan orang percaya ya. Dan bahkan untuk memberikan persembahan. Jadi kalau kita memperhatikan kedatangan Paulus saya melihat ya, kedatangan Paulus ke Yerusalem, ya secara tujuan, ada tujuan ibadah yang dia lakukan di sana kok. Tujuannya adalah ibadah, spiritual dan ritual. Ya, beribadah, menyucikan, mentahirkan diri. Tetapi ada juga pelayanan kasih, gitu. Ada sosial, ada komunal, membawa, menyerahkan bantuan, kan itu sudah bahas juga, sangat kental sekali ya. Dia datang membawa bantuan. Ya, tapi waktu dia datang ke Yerusalem dengan tujuan yang mulia, bukan saja untuk kerohaniannya, secara relasinya dengan Tuhan, tapi juga relasinya dengan sesama manusia, sama orang Yahudi, secara khusus yang miskin pada waktu itu, yang hidup dalam kesulitan. Sehingga bagian ini sebetulnya yang nanti diharapkan oleh seorang Felix ya, tentang ada uang. Wah, kayaknya Paulus ini bawa bentuk uang tuh ya. Barangkali itu ya. Ya, tapi tujuannya jelas, ada pelayanan, ada ibadah. Secara relasi dia beribadah dengan Tuhan di Yerusalem, di Bait Allah, untuk ritual, tapi juga sekaligus spiritual, tapi juga ada pelayanan diakonia, pelayanan kasih, pelayanan sosial, membawa bantuan kemanusiaan, membawa bantuan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. Mendengar kesaksian-kesaksian Paulus tersebut, ya, maka sikap Felix adalah pertama tentu saja dia menangguhkan. Tangguhkan dulu perkaranya sampai nanti si Lisias datang misalnya tadi ya. Tunggu ada Lisias yang membawa engkau ke sini, baru kita lanjutkan pengadilan. Baru kita bawa lagi. Baru kita angkat lagi perkara ini. Tapi juga memberikan satu tahanan yang ringan bagi Paulus. Kalau tahanan ini kan, kalau kita sudah memperhatikan berapa misalnya tahanan, ada tahanan di istana Herodes misalnya, tahanan yang berat gitu ya. Tapi juga ada tahanan yang agak ringan. Agak ringan artinya bahwa ada kebebasan, ada keleluasaan, tidak dipasung gitu ya. Kalaupun dipasung, misalnya dipasungnya
ya dengan para penjaganya, jadi tidak dikurung sendiri gitu ya. Tapi dia juga membiarkan, atau Felix membiarkan orang-orang yang bisa datang melayani Paulus. Barangkali ada para murid Paulus seperti Timotius, ya seperti ya Titus atau yang lainnya, atau orang-orang para penatua jemaat lokal atau para jemaat-jemaat yang memang sudah menjadi murid dari Kristus yang melalui pelayanan Paulus. Jadi melalui tahanan ringan ini Felix memberikan satu kesempatan bagi mereka untuk punya akses gitu ya, bisa bertemu dengan Paulus di sana, kalau bisa ngobrol, bisa santai, bisa berbicara, bisa Paulus juga bisa mengajar mereka, gitu ya, bisa mengarahkan mereka lagi. Ya. Tapi lagi bahwa Felix juga tahu kebenaran, tetapi tidak mau tunduk pada kebenaran. Tadi sudah disinggung. Karena memang istrinya misalnya pertama, istrinya orang Yahudi ya, Drusilla ya. Istrinya orang Yahudi, tapi orang Romawi yang sudah percaya kepada Kristus. Yang sudah kita renungkan, yang sudah kita bahas. Misalnya di dalam pasal 10 misalnya ada keluarga Cornelius, seorang pejabat Romawi yang tentunya paling tidak punya kontribusi, walaupun tidak dijelaskan di bagian, paling tidak punya kontribusi untuk memperkenalkan jalan Tuhan kepada seorang Felix barangkali. Ya, karena Cornelius ini seorang Romawi, ada Filipus, seorang murid yang setia dari Kaisaria, ya. Sehingga tidak heran kalau Felix juga mengenal jalan Tuhan, mengetahui jalan Tuhan selain daripada melalui istrinya yang adalah seorang Yahudi. Entah terlepas daripada Yahudi ini lalu Yahudi yang tentu saja Yahudi yang masih Yudaisme, yang belum mengikuti jalan Tuhan, hanya sekedar tahu gitu ya. Oleh sebab itu kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, maka sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi misalnya, ada orang misalnya tadi ada benih di tanah yang subur gitu ya, subur, ada yang tanah batu misalnya, ada di pinggir jalan ya, tapi juga ada yang di semak duri gitu ya. Nah ini gambaran hati manusia. Bagaimana firman itu didengar, orang mendengar firman tetapi juga tidak bertumbuh dalam firman itu. Orang mendengar firman tapi tidak memiliki rasa kecintaan pada firman itu. Orang yang sekedar mendengar juga bukan hanya kemudian tidak memiliki kecintaan, tetapi juga orang mendengar firman yang sebatas pengetahuan. Sehingga bagi seorang Felix barangkali waktu dia mendengar Paulus, maka pendengaran Felix ini tidak lebih daripada ya udah saya tahu kok tentang ajaran tentang Kristus misalnya, Yesus Kristus, sehingga dia mau mendengarkan satu pengajaran dari Paulus tentang kepercayaan kepada Kristus Yesus. Luar biasa itu ya. Tahu, mendengar, barangkali juga ingin belajar, tapi juga belajar bukan untuk hati. Belajar bukan untuk mengubah hati. Belajar bukan untuk mau diperbaharui hidup. Tapi belajar untuk, ya dah saya tahu, kalaupun saya tanya, saya tahu, saya menjawab, atau kalau saya berdebat dengan orang, saya tahu. Ya kan? Tapi ini hanya sebatas dalam konteks dunia akademis juga bisa banyak orang misalnya kan. Sudah belajar, kita mendalami firman Allah, mendalami kitab suci, menghafal kitab suci, banyak sekali. Bahkan bukan hanya orang Kristen gitu ya. Orang-orang non-Kristen pun ada ya gitu ya. Ada yang begitu mempelajari kitab suci gitu, hanya konteks untuk apa? Untuk akademisi mereka itu kan. Tapi bukan untuk hati. Bukan untuk karena memang ya udah karena ingin mau taat, mau mengikuti Kristus, mau menjadi murid Kristus, tidak gitu ya. Sebab itu maka hal yang lain ya yang ingin Felix dapatkan dari Paulus adalah ini yang penting juga dalam bagian ini sebetulnya. Ingin mendapatkan apa Felix dari Paulus ini? Ketika dia menahan Paulus tadi ya, ingin mendengar suatu pengajaran, dengar pengajaran dari Paulus. Memang secara pengetahuan ya, karena dia seorang pemimpin, seorang yang terpelajar barangkali ya, seorang yang cinta akan pengetahuan. Tidak salah kalau memang kemudian ya namanya orang belajar tentu ingin yang cinta pengetahuan, hadir ya sama lah kalau kayak kita PA misalnya atau kita datang ibadah ada orang-orang tertentu ya udah yang penting pikiran saya, pengetahuan saya dipuaskan tapi hati tidak, itu enggak ada gitu kan. Saya tahu ini misalnya Felix tipe ini ya memiliki kerinduan mendengarkan pengajaran tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus, tapi begitu Paulus
memberitakan tentang kebenaran, memberitakan penguasaan diri, memberitakan tentang penghakiman, maka apa yang terjadi? Gentar gitu, takut gitu. Ini tidak mudah gitu kan. Ini kebenaran. Dia sebagai seorang hakim, lalu Paulus memberitakan kebenaran, maka itu hati nuraninya merasa tertuduh gitu ya. Hati nurani Felix sebagai seorang hakim yang harus memutuskan perkara, ketika mendengarkan satu kebenaran, mendengarkan satu penguasaan diri, dan mendengarkan satu penghakiman yang akan datang gitu ya. Berarti bukan penghakiman yang sementara, bukan penghakiman dalam dunia. Ini penghakiman yang akan datang. Oh, ini pasti menggetarkan hati seorang Felix. Takut gitu ya. Waduh, kenapa takut? Kita merasa tertuduh gitu ya. Merasa tertuduh tapi tidak mau keluar dari ketertuduhan itu. Merasa tertuduh ya, tapi merasa kemudian wah, gelisah gitu. Wah, ini kayak misalnya mungkin Felix berkata ini gue banget gitu ya. Tapi gue nggak mau keluar dari zona nyaman saya nggak mau keluar dari kedudukan saya, dari posisi saya, sekalipun saya mendengar kebenaran, mendengar kemudian penguasaan diri, pengajaran tentang penguasaan diri, mendengarkan satu pengajaran tentang penghakiman yang akan datang, maka barangkali Felix berkata, udah cukup gitu ya, cukup, stop, Paulus, stop ya, nah, cukup dulu ya. Tapi ya, tidak sampai kepada yang namanya pertobatan, tidak sampai kepada yang namanya tadi membuka hati, ya, seperti yang disinggung oleh Bulu Mongga dan juga Bapak Ibu yang lain ya. Jadi dan yang tidak kalah pentingnya bukan hanya sekarang tapi juga dari dulu ternyata ya, kita juga mendapatkan bagian yang apa yang dialami oleh si Felix, yang diinginkan oleh Felix adalah apa? Uang. Ujung-ujungnya ya uang, UUD gitu ya. Ujung-ujungnya duit gitu ya. Pejabat gitu ya, punya kekuasaan. Barangkali gajinya mungkin gaji besar gitu, tapi masih ada mengharapkan uang dari Paulus. Sehingga undang, barangkali dia mengharapkan Paulus berkata kepadanya, udah bebaskan saya kasih uang sama kamu misalnya ya. Barangkali itu yang diharapkan dia, dan memang mengharapkan uang. Dengan kata lain bahwa ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa Felix juga seorang yang tamak gitu ya, seorang yang serakah, ya, seorang yang betul-betul cinta akan uang juga, ingin mendapatkan uang dari Paulus. Padahal kalau dia tahu Paulus ini pekerjaannya apa sih gitu kan? Pekerjaannya seorang pemberita Injil gitu kan. Dari mana dia dapat uang? Sehingga ada kemungkinan bahwa ya dia pikir bahwa uang yang dia bawa dari dikumpulkan oleh jemaat-jemaat lokal, lalu Felix mengharap bahwa Paulus juga akan memberikan uang itu kepadanya. Selain itu barangkali Felix juga mengharapkan orang-orang yang datang membesuk Paulus, mengunjungi, bertemu Paulus yang ditahan tahanan ringan, lalu bisa mendapatkan ya aliran dana dari situ. Itulah yang diharapkan oleh Felix. Ternyata cinta uang juga ya. Uang di mana-mana, kapanpun gitu ya, manusia ternyata uang menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Maka tidak heran kalau Paulus kemudian di dalam suratnya yang terakhir ya kepada Timotius, ya, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, oleh karena memburu uang maka banyak orang yang kemudian meninggalkan dalam tanda kutip gitu ya, meninggalkan imannya. Atau karena uang, karena memburu uang maka orang tidak lagi setia kepada Tuhan. Oleh karena memburu uang maka hati nurani orang kemudian bisa menjadi buta, jadi mati. Ya. Nah pada akhirnya kemudian Felix digantikan oleh Festus. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Felix harus kembali ke Roma pada waktu itu. Jadi tidak lagi disebutkan nama Felix dalam Alkitab. Nanti munculnya di pasal yang ke-25 itu pun disebutkan oleh Festus untuk menyebutkan bahwa ya perkara Paulus yang ditinggalkan oleh Felix gitu. Tidak lagi. Karena memang beberapa penafsir mengatakan bahwa Felix mati bunuh diri di Roma. Ya. Lalu juga Festus sama aja gitu kan. Ya namanya Festus juga cari aman juga. Apa yang dilakukan oleh Festus adalah bagaimana dia kemudian membiarkan Paulus tetap menjadi tahanan. Ya, tidak mengubah status Paulus. Tidak mengubah status hukum Paulus. Menjadi seorang yang dibebaskan. Tidak. Sama gitu ya. Dia tetap aja ingin apa? Sanjungan orang Yahudi.
tetap aja ingin ya bagaimana hidup dalam zona nyamannya kan, nyaman, aman ya, punya posisi, nah, itulah yang dijaga. Sehingga bicara apa yang disampaikan di dalam bagian ini baik oleh Felix, oleh Festus, tidak lain dan tidak bukan penahanan Paulus bukan karena kesalahan. Ya, dari sisi agama orang-orang Yahudi ya, begitu benci kepada Paulus sehingga mereka ingin Paulus tapi tahan dan ingin Paulus dihukum dan bahkan dibinasa, dibunuh gitu ya. Tapi dari sisi kekuasaan Romawi maka mereka punya kepentingan politis ya. Di sini ada kepentingan politis yang mereka sampaikan di sana. Ya, oleh sebab itu dari bagian ini sebetulnya kalau kita mau simpulkan, kalau kita mau lebih kepada satu konklusi kita dari pasal yang ke-24 ini, maka sebetulnya ya kita ingin ya melayani Tuhan itu ya melayani Tuhan tidak seperti apa yang kita bayangkan ya. Tidak seperti apa yang kita bayangkan dalam pengertian bahwa enak saja, tanpa tantangan, ya. Tidak demikian. Pertama, melayani Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, bahkan rela menderita, dan tidak menggadaikan kehidupan hanya karena misalnya ingin bebas, lalu kita suap. Lalu Paulus misalnya ingin bebas, lalu suap Felix, tidak. Ini tadilah berjuang, berusaha hidup dengan hati nurani yang murni, yang tulus, yang murni. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang kalau kita mau perhatikan dalam bagian ini, ya, belajarlah ketika ada perkara yang dihadapi, ada pertikaian, ada pertengkaran, ada apapun, ada kesalahpahaman mungkin dengan sahabat, dengan keluarga, atau dengan orang lain, jangan hanya memberi telinga kepada satu arah, ya, tapi beri juga telinga kepada arah lain. Ini penting. Telinga jangan hanya kepada satu arah, tapi juga telinga ke arah lain. Itu Felix, walaupun dia sebagai seorang hakim yang boleh dikatakan mencari zona aman, tapi dia tetap memperhatikan pembelaan dari Paulus, mendengarkan dari Paulus. Ya. Dan hal yang ketiga yang kita bisa perhatikan sebetulnya dari Paulusnya, sebahaya-bahaya apapun dan sesingkat-singkat apapun dalam hidup kita, kalau ada waktu, ada peluang untuk memberitakan tentang kasih Tuhan sedikit saja, walaupun hanya sepatah kata, tetap beritakan tentang kasih kebenaran Tuhan. Beritakan. Walaupun mereka lihat, dia ada Kristen, kok dia ada Kristen, saya nggak perlu lagi beritakan. Jangan. Saya pengalaman saya di rumah sakit ini, berapa orang ya perawat yang saya temui, saya berdiskusi dengan mereka, ada yang tinggal di Jakarta, bahkan masih percaya tahyul, seorang anak muda gitu ya. Tahyulnya apa? Ya, saya sedikit ceritakan, Pak, ayah saya baru beberapa tahun yang lalu meninggal. Saya sulit kehilangan dia. Saya anak bungsu. Saya seorang perawat. Sampai sekarang saya masih menangis. Saya wajar, saya bilang, berarti itu ayahmu seorang yang baik kepadamu sehingga relasimu dan kamu merasa kehilangannya sampai sekarang. Tapi kalau saya menangis, Pak, dia bilang, ayah saya kata si adat ini, ayah saya sudah meninggal itu nanti gelisah, Pak, maka dia bawalah guci di kuburan. Terus kalau di guci itu ada air, artinya bahwa berarti itu tanda bahwa saya sedih dan saya menangis. Saya katakan, kamu percaya gitu? Guci kamu taruh di tanah, air embun masuk situ, gimana air matamu bisa masuk situ? Ini hal-hal yang sangat simpel ternyata. Ini kamu pakai logika gitu, saya bilang. Kamu kan anak muda sekolah, masa kamu masih percaya gitu sih? Gitu kan. Kamu taruh mangkok kamu di luar gitu. Jangankan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Besok akan ada air embun di situ. Saya bilang kan. Tapi Pak itu dimiring begini.
Di miring begini, coba kamu pikirkan lagi. Kita punya jendela. Kalau di bagian jendela kita lurus, tapi tidak ada atap, maka waktu ada hujan, ada gerimis, ada embun apa, karena angin pun masuk ke dalam rumah kita. Itu gimana sih, saya bilang, candain dia ya. Ini masih ada. Gitu ya. Beritakan Injil, beritakan kebenaran. Dimanapun ada ya. Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus memberkati kita. Terima kasih Pak Yudi. Saya pikir ini luar biasa.